Bayangkan rumah kalian itu kebakaran. Nah, di asuransi konvensional atau asuransi biasa, mereka itu jual risiko itu ke perusahaan. Kita itu jual risiko ke perusahaan. Namun di asuransi syariah itu kita yang kumpulin uang bareng-bareng nih. Habis itu kita saling menolong kalau ada yang kena musibah. Oke guys, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan risiko asuransi syariah. Nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 24101081 dengan matkul manajemen asuransi syariah. Jadi yang namanya pengelolaan risiko asuransi syariah itu atau takaful, intinya itu bukan perusahaan yang tanggung sendiri, tapi kita sebagai peserta saling tolong menolong dari dana tabarruk. Contohnya gini teman-teman, kita selaku peserta asuransi syariah itu mengumpulkan dana tersebut, yang dimana dana tersebut disebutkan tabarruk, dan jikalau ada dari salah satu peserta asuransi syariah itu mengalami insiden seperti kebakaran, kitalah yang menolong, yang saling tolong menolong dari dana tabarruk tersebut teman-teman. Jadi apa tujuan kita untuk uh, masuk dalam asuransi syariah? Yang pertama itu melindungi diri kita sendiri dari riba, ketidakjelasan, horor, judi, supaya kita ini tetap sesuai halal dan syariat. Kita masuk yang kedua. Jadi sistem pengelolaan risiko asuransi syariah ini seperti rumah teman-teman yang mengatur supaya semuanya aman dan sesuai syariat. Kita masuk yang prinsip utamanya sharing risiko atau berbagi risiko ditambah dengan ta'awun atau tolong menolong. Jadi bukan perusahaan yang ambil untung dari kita, tapi semua peserta kumpulin uang kecil-kecil. Jadi dari uang kecil itu terkumpullah dana besar untuk saling menolong. Yang kedua itu struktur sistemnya. Gimana sih gitu struktur sistemnya? Jadi dalam pengelolaan risiko asuransi syariah ini, mereka itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS. Jadi DPS ini sebagai polisi syariah ya teman-teman. Mereka ini cek setiap langkah yang diambil oleh kita asuransi syariah ini apakah haram atau halal. Jika haram, disitulah Dewan Pengawas Syariah ini bertindak. Mungkin bisa melapornya gitu teman-teman. Yang kedua itu pemisahan dana. Jadi pemisahan dana ini sangat beda dengan dana konvensional. Yang dimana dana tabarruk ini dana hibah untuk bayar klaim atau tolong menolong. Yang kedua dana investasi peserta, uang yang bisa diinvestasikan halal dan hasilnya balik lagi ke peserta. Yang ketiga ini perusahaan. Jadi dana perusahaan ini hanya untuk operasional dan menalangi dana tabarruk yang kurang. Eh, jadi ini juga diawasi oleh OJK, harus pakai OJK tentang manajemen risiko. Jadi solvabilitasnya itu kemampuan bayar klaim dan tata keuangan syariah perusahaan wajib punya kebijakan tertulis yang dimana identifikasi risiko, ukur, kendalikan, dan pantau terus. Jadi sistem manajemen asuransi syariah ini memastikan transparansi dan adil. Peserta bisa melihat laporan gitu. Jadi kita sebagai peserta ini bisa melihat laporan gitu. Kemanakah dana tersebut, kelebihan danakah, di mana dana itu dialihkan gitu teman-teman. Yang ketiga itu operasional pengelolaan risiko. Gimana sih cara kerja sehari-harinya gitu. Jadi ini nih bagaikan mesin gitu teman-teman yang berjalan setiap harinya. Gampangnya itu seperti pabrik yang sedang memproses risiko. Jadi langkah operasional utamanya itu underwriting atau seleksi risiko. Nah, jadi calon calon peserta mengajukan permohonan plus dokumen kesehatan, dokumen pekerjaan dan lain-lain. Setelah itu, tim underwriting menganalisis risikonya tinggi kah apa rendah kah. Selanjutnya, kalau itu oke, lalu diterima dengan akad tabarruk. Kamu hibahkan sebagian kontribusi untuk dana bersama. Selanjutnya, kalau risiko tinggi ditolak atau kontribusi dinaikkan supaya adil. Analogi videonya ini seperti ini. Kayak dokter cek kesehatan nih teman-teman. Sebelum kasih asuransi, biar dana tabarruk itu tidak cepat habis gara-gara satu orang yang sakit-sakitan gitu teman-teman. Yang kedua ini pengumpulan dan pengelolaan dana. Gimana sih gitu cara pengumpulan dan pengelolaan dana ini? Jadi peserta ini bayar kontribusi bukan premi teman-teman. Sebagai dana masuk tabarruk, sebagian bisa diinvestasikan gitu.
Nah, yang kedua ini diinvestasikan hanya halal. Eh, itu contohnya suku, saham syariah, dan reksadana syariah. Tidak boleh ke bunga bank atau perusahaan alkohol. Jadi dana ini tidak boleh ke yang haram gitu. Entah nanti kita investasikan ke yang menghasilkan bunga atau perusahaan yang haram seperti alkohol contohnya. Yang ketiga itu pembayaran klaim. Kalau ada musibah, klaim langsung dari dana tabaruk, bukan dari kantong perusahaan. Jadi kalau ada contohnya yang kebakaran tadi, rumah tersebut kebakaran, klaimnya itu langsung dari dana tabaruk, bukan dari kantong perusahaan. Dan prosesnya cepat dan transparansi. Jadi dana tersebut tuh jelas perginya kemana. Jadi peserta lain bisa melihat gitu laporan dana itu kemana. Yang keempat tuh retakaful atau reasuransi syariah. Semisalnya kalau resikonya ini besar, misalnya banjir massal, perusahaan bagi resiko ke perusahaan takaful ini lain juga. Jadi analoginya seperti ini, kayak kita bagi tugas angkat barang. Kita lanjut perbandingan dengan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Eh, yang pertama itu dari cara kelola resiko. Yang dimana asuransi syariah ini saling bagi dan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional itu mereka menggunakan transfer risk atau risiko pindah ke 100% ke perusahaan. Jadi itu sangat berbeda dengan asuransi syariah. Yang dimana asuransi syariah ini mereka tuh berbagi risiko gitu atau sharing risk yang tolong menolong. Yang kedua itu eh, akad. Gimana sih akadnya gitu? Kalau akadnya itu asuransi syariah ini menggunakan akad tabaruk atau murabahah atau wakalah, hibah atau bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional mereka itu menggunakan akad jual beli risiko gitu teman-teman. Sangat-sangat berbeda. Jadi lebih saya sendiri menyarankan kita memakai asuransi syariah. Yang kedua itu kepemilikan dana. Nah, di sini nih kalau dana dari asuransi syariah itu milik bersama peserta gitu. Jadi miliknya ini milik kita bersama. Sedangkan konvensional itu cuma milik perusahaan gitu, teman-teman. Kita sudah mencoba masuk ke perusahaan gitu. Cuman dananya itu bukan dana kita. Dananya itu jadi milik dana perusahaan. Yang kedua, investasi. Pasti dong. Yang dimana investasi eh, syariah ini halal dan diawasi oleh DPS. Sedangkan investasi asuransi konvensional ini bebas teman-teman, bisa riba, bisa haram. Nah, sedangkan dari keuntungan ini asuransi syariah ini dibagi ke peserta. Sedangkan asuransi konvensional 100% jadi profit perusahaan. Disinilah nampak jelasnya teman-teman. Yang kedua itu dari pengawasan. Kalau asuransi syariah itu pengawasnya oleh OJK dan DPS. Sedangkan konvensional itu hanya OJK teman-teman. Unsur haramnya kalau sudah pasti dong, asuransi syariah itu sangat-sangat menghindari unsur haram. Sedangkan konvensional bisa ada riba, bisa ada horor, bisa ada maisir. Intinya syariah ini lebih bergotong royong, sedangkan konvensional lebih ke proteksi. Selanjutnya kita kasih contoh nyata. Contoh yang pertama itu underwriting. Ini saya akan sedikit menjelaskan contoh underwriting. Andi umur 35 tahun mau asuransi jiwa syariah. Dia perokok berat. Jadi underwriting ini cek kesehatan, resikonya tinggi, kontribusi dinaikkan 20% supaya dana tabaruk tetap seimbang. Kalau konvensional mungkin langsung diterima tapi preminya lebih mahal tanpa penjelasan syariah. Yang kedua, klaim musibah. Budi. Jadi contohnya nih Budi, peserta nih Budi nih kena kecelakaan, biaya rumah sakit ini 100 juta. Perusahaan bayar dari dana tabaruk yang dikumpulkan ribuan peserta. Budi ini tidak hutang teman-teman, tidak hutang ke perusahaan, tetapi dibantu oleh peserta lain. Seperti itulah mantapnya syariah, yaitu dengan tolong menolong, tidak dibuatkan menjadi utang. Selanjutnya contoh yang ketiga itu surplus tahunan. Misalnya tahun ini kita klaim sedikit, investasi suku utang, ada surplus 5 miliar. Jadi surplus 5 miliar ini perusahaan bagi ke peserta yang belum klaim, misalnya 500.000 per orang. Di konvensional, uang itu jadi untung perusahaan, serta tidak dapat sedikit pun. Sangat-sangat beda teman-teman. Sedangkan di asuransi syariah, jikalau ada untung,
syariah itu memberi keuntungan tersebut ke pesertanya, sedangkan konvensional itu termasuk untung bank. Yang contoh terakhir, takaful, retakaful. Semisalnya ada banjir besar nih di Jakarta, banyak yang klaim perusahaan syariah tidak pusing sendiri. Mereka bagi beban ke perusahaan reka takaful syariah di Malaysia. Jadi ini berhubungan dengan seluruh gitu, seluruhnya Indonesia dan Malaysia. Jikalau di Jakarta ini misalnya ada banjir dan banyak orang yang mengelola asuransi, pasti dong dananya begitu besar dan dana tersebut juga jadi diambil dari perusahaan syariah di Malaysia. Sebagai penutup video, jadi pengelolaan risiko asuransi syariah itu sistem yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Bukan cuma dilindungi duit, tapi juga lindungi hati karena saling menolong. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.